Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan ketentuan niat puasa wajib. Telah kita selesaikan sekarang pembahasan kita ketentuan niat puasa sunnah halaman 70. Masalah pertama, penetapan niat puasa sunnah. Dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Wallahu a'lam. Yang terkuat dalam masalah ini pendapat yang menyatakan boleh berniat puasa sunnah di siang hari. Ya, pendapat pertama yang kami nukil di sini. Boleh berniat puasa sunnah di siang hari. Mereka yang berpendapat seperti ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang berpendapat boleh menetapkan niat puasa sunnah di siang hari secara mutlak, tanpa ada batasan sebelum zawal, sebelum bergesernya matahari ke barat, setelah tengah hari, atau setelahnya. Jadi kapan saja di waktu siang hari, ya meskipun telah mendekati waktu terbenam matahari, akan tetapi dengan syarat orang tersebut belum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa semenjak terbit fajar hingga ia berniat berpuasa. Ya, dengan syarat ini. Dari terbit fajar hingga dia berniat berpuasa, belum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Belum makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Ya, syarat ini telah kami nukil sebagaimana pada catatan kaki disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Adapun jika sudah sempat makan atau minum sebelumnya, sudah tidak bisa ya menyusulkan niat berpuasa di siang harinya. Nah, ada juga yang di kelompok yang kedua membatasi, ya, boleh dengan syarat sebelum zawal. Namun, ya, yang terkuat apa yang telah kita dengar sebelumnya. Ya, boleh kapan saja di waktu siang hari, meskipun telah mendekati waktu terbenam matahari dengan syarat tersebut tadi. Belum sempat makan, minum dan semisalnya, ya, bertentangan dengan puasa. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan pada halaman 71, riwayat Muslim. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala hal 'indakum shay' faqulna la qala fa inni idzan sha'imun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemuiku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu makanan? Kami menjawab, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami menjawab tidak. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika begitu sungguh sekarang aku berpuasa. Jadi perkataan Nabi alaihi wasallam, idzan, jika begitu sekarang, ya, pada
fa inni idzan shaimun. Dalam ilmu nahwu ini keterangan waktu sekarang. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan seketika itu juga untuk berniat berpuasa dan beliau belum berpuasa sebelumnya. Karena beliau baru memutuskan saat itu ketika mengetahui bahwa tidak ada makanan. Mengatakan, "Idzan, kalau begitu sekarang saya berniat berpuasa." Ya. Makna ini ya, yang tampak dari makna hadis ini bersifat umum, meliputi seluruh waktu siang hari tanpa batasan waktu tertentu dari siang hari itu. Jadi meskipun setelah zawal, ya, sah. Dan ini dikuatkan dengan dua athar yang kami sampaikan di sini. Athar Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, yang menyatakan barang siapa muncul di benaknya untuk berpuasa setelah matahari bergeser ke barat, hendaklah ia berpuasa. Dan athar Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dirinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suatu hari di waktu pagi, ya, ia menjalani waktu pagi hingga tengah hari tanpa niat berpuasa. Kemudian di tengah hari, ya, berniat untuk berpuasa. Ya, dalam keadaan kata Ibnu Abbas, aku tidak mencicipi makanan dan minuman apapun sejak pagi sampai sepanjang hari ini. Ya, wa ma akaltu min ta'amin wala syarab mundul yaum. Ya. Kemudian beliau memutuskan untuk berniat berpuasa pada harinya yang tersisa. Nah, jadi ini yang terkuat ya dalam masalah ini. Masalah kedua, niat puasa sunnah yang ditetapkan niatnya di siang hari, nilai puasa sunnah yang ditetapkan niatnya di siang hari. Nilai pahalanya dihitung dari mana? Apakah terhitung mendapatkan nilai puasa sunnah mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, atau nilai ya pahalanya terhitung dari sejak dia berniat? Ya, bukan dari terbitnya fajar, tapi terhitung dari mulai berniat sampai terbenam matahari. Yang benar adalah yang kedua. Yang benar adalah yang kedua. Terhitung sejak ia memulai berniat untuk berpuasa. Ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda pada hadits Umar radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Muttafaq alaih. Amalan-amalan itu hanya dilakukan dengan niat dan setiap orang hanyalah mendapat ganjaran dari apa yang diniatkannya. Setiap orang hanyalah mendapat ganjaran dari apa yang diniatkannya. Dia mulai berniat siang hari. Berarti yang diganjar diberi pahala adalah sejak dia berniat, mulai berniat sampai terbenamnya matahari. Adapun yang sebelumnya, sebelum dia berniat, ya, dia belum meniatkan puasa di situ. Tidak ada ya nilai ganjaran ya pahala puasa sebelum dia berniat. Nah, namun perlu diingat, ya, kami terangkan di sini pada halaman 74. Pada halaman 74, ya, puasa yang bisa ditetapkan niatnya di siang hari hanyalah jenis puasa sunnah mutlak. Ya, yang tidak ditentukan waktunya dan disyariatkan kapanpun. Ya, selama bukan waktu terlarang atau selama bukan waktu terlarang untuk berpuasa. Adapun untuk puasa sunnah muayyan, puasa sunnah muqayyad, puasa sunnah tertentu yang telah ditetapkan waktunya dalam syariat seperti puasa Senin Kamis, puasa Asyura 10 Muharram, puasa 3 hari di pertengahan bulan dan sebagainya yang memang sudah ditakyin ya sebagai waktu-waktu tertentu yang disyariatkan berpuasa sunnah, ya. Hukum ini tidak berlaku. Ya, hukum ini tidak berlaku. Jadi, misalnya seseorang punya kebiasaan berpuasa Senin Kamis. Nah, suatu hari
Di hari Senin misalnya, ia lupa berpuasa. Hari itu hari Senin, dia lupa berpuasa. Jam 7 pagi atau jam 8 pagi, baru tersadar, oh hari ini hari Senin. Biasanya dia berpuasa, kali ini dia lupa. Ya. Dalam hal ini, boleh dia berniat berpuasa hari itu dengan syarat tadi, sejak subuh sampai jam 8 itu dia belum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa, belum sempat makan, minum, dan membatal puasa yang lainnya. Boleh, tapi nilainya ya itu puasa mutlak. Tidak sah sebagai puasa Senin. Ya, tidak sah sebagai puasa Senin. Karena puasa Senin, puasa Kamis dan semisalnya adalah puasa muayyan. Karena dia memulai puasanya dari jam 8. Dari jam 8. Jadi bukan puasa hari Senin. Hari Senin dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sementara dia mulai dari jam 8. Jadi bukan puasa Senin. Puasa muayyan. Tapi nilainya adalah puasa sunnah mutlak. Ya, tetap sah sebagai puasa sunnah. Dan nilai pahalanya adalah puasa sunnah mutlak. Ya, untuk puasa muayyan ya tidak berlaku. Nah, kemudian ketentuan membatalkan puasa. Ketentuan membatalkan puasa. Kami sebutkan di sini perbedaan lain antara puasa wajib dengan puasa sunnah adalah dalam hal boleh tidaknya dibatalkan tanpa udzur. Puasa wajib tidak boleh dibatalkan tanpa udzur safar, udzur sakit dan sejenisnya yang akan disebutkan nanti. Ya, jika dibatalkan karena udzur, wajib diganti dengan cara qada. Jika dibatalkan tanpa udzur, pelakunya berdosa dan tidak disyariatkan melakukan qada puasa sebagai gantinya. Ini menurut pendapat yang kami pandang rajih. Seseorang yang membatalkan puasa tanpa udzur, sengaja membatalkan tanpa udzur, dia berdosa dan tidak ada kesempatan untuk mengqadanya. Beda dengan orang yang membatalkannya karena udzur sakit, ya, safar dan semisalnya. Nah, masalah tidak disyariatkannya mengqada puasa bagi orang yang membatalkan puasanya secara sengaja tanpa udzur, ya, akan dibahas nanti. Ya, secara lengkap. Lain halnya dengan puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Artinya urusan puasanya terserah kehendaknya. Ya, Rasulullah SAW bersabda pada hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, "As-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi in syaa'a shoma wa in syaa'a aftara." Hadis An-Nasai, riwayat An-Nasai dan yang lainnya. Ya, yang dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi dan Al-Albani. As-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi, orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin dirinya. In syaa'a shoma wa in syaa'a aftara, jika ia mau ia bisa menyempurnakannya, jika ia mau pula ia bisa membatalkannya. Ya. Dan hadis-hadis yang lain yang kami sebutkan ya pada buku ini yang menunjukkan bolehnya membatalkan puasa sunnah. Ya, jika mau. Ya. Baik ada udzur maupun tidak. Jika dia membatalkannya tanpa udzur, dia tidak berdosa, kan itu puasa sunnah. Kami sebutkan di sini, ya, masih pada halaman 75, paragraf ketiga, akan tetapi tidak sepantasnya seseorang membatalkan puasa sunnahnya, melainkan jika hal itu mengandung maslahat. Jadi tidak pantas seseorang membatalkan puasa sunnahnya begitu saja, tanpa ada maslahat yang diinginkan dengan pembatalan itu. Ya, ini madhab Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawai, ya, dan Ats-Tsauri dipilih, dirajihkan oleh Al-Albani dan Al-Utsaimin. Hadis-hadis yang menjadi dalil masalah ini telah kami sebutkan ya secara lengkap di sini. Nah, dan di antara contoh maslahat yang menuntut untuk membatalkan puasa sunnah disebutkan pada hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya pada halaman 77. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah membuat makanan khusus ya untuk mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, ketika Rasulullah SAW menghadiri undangan Abu Sa'id Al-Khudri, jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini membuat makanan khusus, memang khusus untuk mengundang Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW dan sahabat yang bersamanya datang, ada satu orang di antara yang ikut rombongan itu yang berpuasa sunnah. Dia tidak mau makan. Dia mengatakan, ini shaim, aku berpuasa. Rasulullah SAW menegurnya, mengajarinya, mengatakan, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Ya, saudaramu telah sengaja mengundang kamu dan dia telah membebani diri, membuatkan, ya merepotkan diri, sengaja merepotkan diri, menyiapkan hidangan untuk kamu, untuk kalian. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, aftir wa sum makanahu yawman in syi'ta. Berbukalah. Jadi Nabi SAW memerintahkan laki-laki itu untuk ikut makan, untuk membatalkan puasanya, karena ada maslahat yang diinginkan di sini. Maslahatnya apa? Untuk menyenangkan tuan rumah, karena dia sengaja membuat makanan itu, sudah merepotkan diri, menyiapkan biaya, waktu, memasaknya, menghidangkannya, kemudian mengundang. Kemudian ternyata tidak disantap, bagaimana perasaannya? Kan kecewa. Ya, ini ada maslahat ya untuk berbuka di sini. Nah, untuk menyenangkan yang mengundang, ya mempererat ukhuwah, ya agar tidak kecewa. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada dia agar berbuka. Dan ya jika memang mau bisa diqadha di waktu yang lain. Ya, mengqadha puasa sunnah yang dibatalkan, ya tidak wajib. Hukumnya pun mustahab, sunnah. Sebagaimana asalnya hukumnya sunnah, jika dibatalkan ya mengqadhanya pun hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Kita masuk ke bab yang kelima, ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wal maridu alladhi yatadarraru bis-shaumi wal musafiru lahumal fitru was-siyamu. Orang sakit yang terkena mudarat karena berpuasa dan musafir, keduanya memiliki pilihan untuk berbuka, tidak berpuasa atau tetap berpuasa. Ya, keterangan matan ini ketentuan puasa bagi orang sakit. Ya, jadi matan ini meliputi dua pembahasan, yaitu ketentuan puasa bagi orang sakit dan ketentuan puasa bagi musafir. Yang pertama, ketentuan puasa bagi orang sakit. Allah Subhanahu wa taala telah memberi keringanan. Ya, rukhsah pada ayat yang telah lewat, Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Maka dari itu barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam safar lalu ia berbuka, diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya. Alim ulama juga telah ijma'. Ya, alim ulama juga telah ijma', sepakat bahwa orang sakit di bulan Ramadan mendapat rukhsah, keringanan untuk berbuka, tidak menjalankan puasa dan berkewajiban melakukan qada puasa di luar Ramadan sebagai gantinya. Beberapa masalah terkait ketentuan puasa bagi orang sakit. Masalah pertama, kriteria sakit yang menjadi udzur untuk mendapat keringanan tidak berpuasa. Menurut penulis Syekh As-Sa'di rahimahullah pada matannya menyatakan bahwa kriterianya adalah apabila orang sakit tersebut akan mendapat mudarat jika berpuasa. Beliau mengatakan wal maridul ladzi yatadarraru bis-shaum. Orang sakit yang terkena mudarat karena berpuasa. Jadi beliau menetapkan bahwa kriteria orang sakit yang mendapat keringanan untuk tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan adalah orang sakit yang apabila orang sakit tersebut
berpuasa dia akan mendapat mudarat. Ya, dia akan termudaratkan. Apa yang dimaksud dengan mudarat bagi orang sakit? Ya, yang berpuasa, mudarat yang dimaksud sakitnya semakin parah atau memperlambat kesembuhannya. Tertunda kesembuhannya. Itu mudarat yang dimaksud. Ya, berdasarkan ini, ya, jika sakit seseorang sampai pada tingkatan yang disebutkan, jika dia berpuasa, dia termudaratkan. Artinya sakitnya akan semakin parah dengan puasa itu, atau semakin lambat kesembuhannya dengan puasa itu, berarti ada keringanan baginya untuk ya tidak berpuasa. Ya, artinya puasa tersebut sudah pada tingkatan yang berat, ya, dan menyiksa, yang akan memudaratkan bagi orang sakit. Ya, gambarannya puasa itu berat dan menyiksa dia, sehingga bermudarat padanya. Nah, ini yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, mazhab al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Bagaimana dengan orang sakit yang jika berpuasa dia tidak termudaratkan, tetapi berat baginya karena sakit? Nah, berdasarkan yang kita dengar, ya, dia tidak masuk dalam kriteria ini berarti. Nah, ya. Namun kami menemukan fatwa Al-Lajnah Daimah, ya, kami sebutkan di sini pada halaman 81, kami menemukan fatwa Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz yang membolehkan berbuka, tidak berpuasa apabila puasa itu terasa berat bagi orang sakit itu, meskipun tidak menimbulkan mudarat terhadap kondisi sakit. Ya, fatwa Al-Lajnah Daimah, dalam fatwa Al-Lajnah Daimah bunyinya, kata mereka, jika realitasnya sebagaimana yang Anda sebutkan yang dalam pertanyaan, disyariatkan bagi Anda untuk berbuka, tidak berpuasa selama puasa tersebut membawa mudarat atau terasa berat bagi Anda. Nah, jadi Al-Lajnah Daimah menyebutkan dua. Jika membawa mudarat yang dimaksud sudah diterangkan tadi, atau terasa berat bagi Anda. Jadi menurut fatwa ini ada dua kategori bagi orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka, yaitu jika puasa itu memberi mudarat atau memberatkannya meski tidak ada mudaratnya. Meskipun tidak sampai mudaratkannya namun dia terasa berat. Ya, sudah boleh berbuka. Lebih dari itu, Ibnu Utsaimin rahimahullah membolehkan untuk berbuka, tidak berpuasa jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada diri orang sakit. Ini lebih longgar lagi. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin lebih longgar lagi. Ya, jika memberi pengaruh kurang enak pada diri orang sakit, sudah mendapat keringanan. Meskipun tidak sampai memberatkannya atau bermudarat terhadapnya. Oleh karena itu beliau, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti' memberi 3 rincian. Rincian yang pertama, jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada dirinya, tetapi tidak sampai memberatkan, pada kondisi ini berbuka adalah sunnah baginya, sedangkan berpuasa dibolehkan baginya. Jika ia mau, berpuasa boleh dan tidak terhitung makruh. Ya, karena tidak memberatkannya. Baik, jadi kondisi ini menjadi batas minimal diperbolehkannya orang sakit untuk berbuka. Iya. Alasannya karena keringanan berbuka bagi orang yang sakit, ya, merupakan hukum yang terkait dengan suatu illat, dengan suatu faktor, sebab. Apa illat, apa sebab, faktor hukum adanya keringanan bagi orang sakit untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Illatnya adalah berbuka lebih ringan baginya dan lebih sesuai dengan kondisinya. Berarti jika dia merasakan kurang enak, ya, berpuasa karena penyakit yang dideritanya, illat itu ada padanya. Jadi dia mendapat keringanan itu disunnahkan untuk berbuka.
Tetapi jika dia tetap memilih berpuasa pada kondisi itu karena tidak memberatkannya, tidak terhitung makruh. Boleh. Yang kedua, jika berpuasa terasa memberatkan dirinya. Ini tingkatan yang kedua. Jika berpuasa terasa memberatkan dirinya, tetapi tidak sampai memberi mudarat. Artinya, dia merasakan berat dengan puasa itu karena penyakitnya, tetapi tidak berpengaruh memperparah ya sakitnya dan tidak berpengaruh, tidak berefek memperlambat kesembuhannya. Pada kondisi ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, berbuka adalah sunnah baginya dan makruh berpuasa. Makruh berpuasa. Ya. Makruh berpuasa berarti ya menguatkan sebaiknya ya lebih utama untuk berbuka. Nah, jika dia memilih untuk berpuasa, dia tidak berdosa. Karena makruh. Hanya tidak disukai. Yang ketiga, jika berpuasa memberi mudarat terhadapnya. Ini tingkatan yang ya tertinggi. Ya, jika berpuasa memberi mudarat terhadapnya. Memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Contohnya sakit ginjal, sakit gula, dan semacamnya. Jika dia berpuasa, semakin parah penyakitnya atau semakin tertunda kesembuhannya. Pada kondisi ini, wajib atasnya untuk berbuka dan haram untuk berpuasa. Ya, ini rincian yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Nah, kondisi yang terakhir Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bagi yang terkena mudarat ya. Jika sakitnya sampai pada tingkatan jika dia berpuasa dia termudaratkan ya. Wajib berbuka dan haram berpuasa. Ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalil itu kami terangkan pada catatan kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Al-Baqarah ayat 195. "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Ya, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Jika puasa itu memudaratkan dirinya karena penyakit yang dideritanya, puasa sakitnya semakin parah, semakin tertunda kesembuhannya, itu namanya menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Ya. Nah, dan ayat yang semakna dengan ini dalam surat An-Nisa, adapun dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak ada mudarat yang dibenarkan. Yang tidak boleh memberi mudarat. Tidak boleh memberi mudarat umum, baik kepada diri sendiri maupun kepada yang lain. Baik secara sengaja atau tanpa sengaja. Ya. Nah, jadi Nabi SAW pada hadis ini melarang memberi mudarat terhadap diri, terhadap orang lain, tanpa sengaja maupun secara sengaja. Itu tidak boleh, haram. Berarti kalau puasa itu memudaratkan dirinya karena penyakit yang dideritanya, berarti haram. Wajib berbuka. Nah, wallahu a'lam. Ini yang dapat kami kumpulkan dari keterangan ulama. Ya. Wallahu a'lam. Dalam hal ini ya, kami memilih rincian yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lam. Dan kami sebutkan di sini adapun pendapat yang mengatakan bahwa kriteria sakit yang mendapat keringanan tidak berpuasa adalah kondisi sakit secara mutlak meskipun sakitnya ringan. Ya, dalam arti jika dia berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada efeknya. Ya. Misalnya flu ringan, pusing ringan, dan semisalnya. Ya, ini pendapat yang lemah. Nah, ini pendapat yang lemah. Jadi kalau flu ringan, pusing ringan, dan semisalnya, jika berpuasa tidak ada efeknya sama sekali. Sama saja, ya, bagi dia,
tidak mendapat rukhsah, tidak mendapat keringanan. Nah, ya, minimalnya yang kita dengar dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika dia berpuasa terasa badannya kurang enak. Nah, ini minimalnya. Ya, yang mendapat keringanan. Wallahu a'lam. Masalah kedua, hukum puasa orang sakit yang tetap memilih untuk berpuasa. Yang benar dalam hal ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwa puasanya sah. Ya. Orang sakit yang tetap memilih untuk berpuasa, puasanya sah. Ya. Dengan rincian yang telah kita dengar sebelumnya dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Kecuali yang tingkatan terakhir yang telah kita dengar dan yang dirincikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jika puasa itu memudaratkan, memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya, telah kita ketahui bahwa wajib berbuka, haram berpuasa. Nah, pada keadaan ini, jika tetap berpuasa berarti melakukan sesuatu yang haram. Ya. Melakukan sesuatu yang haram sulit di sini untuk dikatakan sah puasanya. Ya, sulit untuk dikatakan sah puasanya. Nah, di sini mungkin kita bertemu dengan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah, ya, bahwa tidak sah. Adapun pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan orang sakit jika berpuasa secara mutlak puasanya tidak sah, meskipun puasa itu tidak memudaratkan, ya, puasanya tidak sah jika memilih berpuasa, pendapat ini salah. Ya. Tetapi mungkin dibenarkan pada keadaan yang terakhir, apabila puasa itu memudaratkan. Ya. Maka di sini kuat untuk dikatakan tidak sah. Karena wajib berbuka dan haram berpuasa. Jika tetap berpuasa memaksa diri, memudaratkan diri, ya, dengan puasa itu, di sini kuat untuk dikatakan tidak sah. Seperti diterangkan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Ya, berarti dari sini kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang memaksakan diri untuk berpuasa pada kondisi sakit yang terberatkan oleh puasa. Dia sakit, tetap memaksa diri untuk berpuasa. Sebenarnya dia berat, terasa berat, namun dia memaksa diri. Ya, ini kekeliruan. Sunnahnya bagi dia adalah berbuka, makruh untuk berpuasa. Apalagi jika memudaratkan dia memaksakan diri berpuasa, ya, menyiksa dirinya, memperparah penyakitnya, semakin lambat kesembuhannya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Syariat ini tidak bermaksud untuk menyiksa. Syariat ini tidak pernah bermaksud untuk menyiksa hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu tujuannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemurahan dan keringanan, rukhsah. Jika sakit, ya, dengan kriteria yang telah kita pelajari, terima keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pilih untuk berbuka. Nah, nanti kalau sudah sembuh di luar bulan Ramadan diqadha. Nah, berikutnya ketentuan puasa bagi musafir, orang yang melakukan safar. Dalil bolehnya seorang musafir yang sedang dalam safar, perjalanan keluar daerah, ya, tempat tinggalnya, untuk berbuka Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat tadi, ayat sebelumnya yang telah kita dengar, Al-Baqarah 184, dan terdapat hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri syatra as-salati was-shawma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hubla." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meringankan dari seorang musafir syatra as-salat, separuh, setengah dari salatnya. Maksudnya dengan mengqashar, ya, salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat diqashar jadi 2 rakaat. Was-shawma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hubla.
serta meringankan pula kewajiban puasa dari seorang musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil. Ya. Artinya diperbolehkan. Jadi wadu'a di sini maksudnya keringanan, diperbolehkan bagi orang yang melakukan safar di bulan Ramadan, wanita yang sedang menyusui atau hamil, dengan keterangan yang akan kita dapati nanti, jika kondisi wanita yang menyusui atau kondisi wanita yang hamil ini, ya, terdapat indikasi, terdapat qarinah, indikasi yang menunjukkan jika dia berpuasa bisa, ya, membahayakan dirinya atau janinnya, bayinya. Ya, jika dia khawatir, ya, karena indikasi atau qarinah yang menunjukkan hal itu, ada keringanan untuk berbuka. Ya. Tetapi wajib menggantinya dengan qada puasa di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh Al-Wadi'i. Dua dalil ini ditambah ijma', ya, sepakat para ulama, ijma' mereka bahwa orang yang melakukan safar di bulan Ramadan mendapat keringanan untuk berbuka, tidak menjalankan puasa dan berkewajiban menggantinya dengan qada puasa di luar Ramadan. Beberapa masalah terkait dengan musafir. Masalah pertama, kriteria safar yang bisa mendapatkan keringanan berbuka puasa. Ya. Safar yang memperoleh keringanan berbuka puasa adalah safar yang terkena syariat melakukan qasar salat. Ini disepakati oleh ulama, ijma'. Ya, permasalahannya sebagaimana dibahas pada masalah yang kedua, batasan-batasan safar yang disyariatkan melakukan qasar salat. Yang berarti disyariatkan pula berbuka puasa. Terdapat perselisihan yang panjang di antara ulama mengenai, ya, batasan safar yang disyariatkan mengqasar salat dan disyariatkan pula berbuka puasa. Sebagian ulama ada yang membatasi dengan jarak-jarak tertentu. Ya, dikarenakan ada sebagian hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW keluar dengan sejarak, ya, tertentu kemudian mengqasar. Nah, tetapi jika dicermati hadis-hadis tersebut hanya menerangkan peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, pernah safar sejarah itu dan mengqasar. Tetapi bukan berarti seandainya Rasulullah SAW alaihi salatu wassalam safarnya kurang dari itu jaraknya, bukan berarti menunjukkan bahwa beliau tidak mengqasar. Hanya menyampaikan bahwa ketika itu Rasulullah alaihi salatu wassalam safar sejarah itu dan beliau mengqasar. Bagaimana seandainya Rasulullah alaihi salatu wassalam safarnya jaraknya kurang dari itu, mengqasar atau tidak? Ya, hadis itu tidak menunjukkan, ya, apakah mengqasar atau tidak. Nah, oleh karena itu imam-imam ahli tahqiq seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Albani dan Al-Utsaimin rahimahumullah, mereka berpendapat bahwa safar yang disyariatkan melakukan qasar salat, yang disyariatkan pula berbuka puasa, tidak dibatasi dengan jarak-jarak tertentu. Penentuan batasan safar tersebut dikembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin yang menganggap perjalanan itu sebagai safar atau bukan. Ya, keterangan lengkapnya telah kami nukil di sini, penjelasan Ibnu Taimiyah, pendalilan beliau dari Majmu' al-Fatawa. Ya. Jadi dalil-dalil yang menyebutkan, ya, qasar salat bagi musafir dan rukhsah untuk berbuka bagi musafir, ya, dalil-dalil tersebut menunjukkan, ya, makna yang kita dengar yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Karena kaidahnya, jika ada suatu istilah dalam syariat
Kemudian syariat tidak memberi batasan. Syariat tidak memberi batasan safar. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada penentuan batasannya. Dari segi bahasa juga tidak ada. Maka dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada adat kebiasaan. Apa yang dianggap adat kebiasaan masyarakat keluar ya ke daerah itu adalah safar, berarti safar. Jika tidak dianggap pada kebiasaan mereka safar, berarti bukan safar. Nah, menghitung jarak juga ya bukan hal yang mudah. Menentukan jarak dari tempat dia ke tempat yang dia tuju jaraknya sekian kilo, ini juga bukan hal yang mudah. Ya, sulit. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, syariat tidak mengaitkan sesuatu hukum dengan sesuatu yang sulit. Ya. Sesuatu yang menyulitkan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, di sini pada halaman 88 Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' pembagian bahwa permasalahan safar tidak terlepas dari 4 kondisi. Ya, yang pertama, kondisi masa perjalanan yang lama dan jarak tempuh yang jauh. Ya. Masa perjalanannya lama, jarak tempuhnya jauh. Tidak diragukan lagi, ini safar. Yang berlaku keringanan qashar dan berbuka. Dicontohkan oleh beliau. Ya. Safar menggunakan pesawat terbang dari kota Qasim menuju kota Makkah. Jaraknya jauh. Tinggal di sana selama 10 hari. Nah, ini jelas safar. Yang kedua, kondisi masa perjalanan yang lama dengan jarak tempuh yang pendek. Ya, artinya dia bepergian ke satu tempat yang dekat di luar batas wilayah daerahnya dan tinggal di sana selama 2 atau 3 hari. Ya, 2 atau 3 hari lama, meskipun tempat yang didatanginya itu dekat. Ya, dicontohkan oleh beliau dari kota Unaizah menuju kota Buraidah yang dekat. Ya, bermalam di sana selama 3 atau 2 hari. Ini safar. Yang ketiga, kondisi masa perjalanan yang singkat dengan jarak tempuh yang panjang. Ya, ini juga merupakan safar. Ya. Masa perjalanannya singkat. Tidak berlama-lama di sana, tetapi jarak tempuh ke tempat itu panjang. Ya. Untuk menempuh perjalanan sejauh itu tentunya mempersiapkan bekal dan mengangkat dirinya melakukan safar. Dicontohkan oleh beliau dari kota Qasim menuju kota Jeddah. Ya. Jauh jaraknya. Tetapi kembali hari itu juga. Hari itu berangkat dengan perjalanan yang jauh panjang, namun hari itu juga dia kembali. Ini safar. Yang terakhir, masa perjalanannya singkat, jarak tempuhnya pendek. Dia keluar dari daerahnya ke daerah ya kota tetangganya ya sebentar sekali. Kemudian balik. Nah, ada sesuatu yang hendak dibeli di sana misalnya, naik motor ke sana, sebentar terus balik lagi. Nah, ini bukan safar. Meskipun dia sudah keluar kota ke kota yang lain. Karena dekat dan sebentar langsung balik, bukan musafir. Nah, beliau di sini mencontohkan dari kota Unaizah menuju kota Buraidah yang dekat, di awal siang berangkat, langsung kembali. Baik. Terkadang mungkin kita kesulitannya. Terkadang pada kondisi-kondisi tertentu kita sulit. Kita ini musafir atau bukan? Ya. Apa yang kita lakukan kalau dibingungkan untuk menetapkan, untuk menghukumi apa kita ini musafir atau bukan? Ya, apakah kita menghukumi diri kita musafir atau menghukumi diri kita mukim? Ya. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, di sini kami terangkan pada halaman 89. Wallahu a'lam, yang terkuat pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Ya, pendapat yang terkuat adalah pendapat ini, yaitu status orang tersebut harus dikembalikan pada hukum asalnya. Yakni hukum asal setiap orang adalah bermukim
bukan musafir. Jadi hukum asal setiap orang itu bermukim di tempatnya. Kalau dia musafir, itu keluar dari hukum asalnya. Asalnya bermukim. Jadi ketika ragu dirinya mukim atau musafir, kembali saja ke hukum asal. Hukum asalnya mukim, bukan musafir. Ini hukum asal yang meyakinkan. Tidak boleh berpaling dari hukum asal tanpa alasan yang meyakinkan. Kaidahnya demikian. Ya. Jadi ketika ragu dirinya mukim atau musafir, yang meyakinkan dia masih mukim, berarti sempurnakan sholat, jangan dikosor, dan tetap berpuasa. Wallahu a'lam. Masalah ketiga, safar maksiat dan kaitannya dengan keringanan berbuka puasa. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Singkatnya, ya, meskipun safarnya untuk suatu maksiat, dia tetap masuk dalam hukum mendapat rukhsah, ya, keringanan. Yang jelas karena dia safar untuk maksiat, dia berdosa. Namun masalah rukhsah, keringanan itu tetap berlaku untuknya, kecuali jika safarnya itu mau melarikan diri dari puasa. Dia sengaja melakukan safar supaya tidak berpuasa. Nah, ini lain lagi masalahnya. Nah, safar supaya saya musafir, saya bisa berbuka. Nah, ini tidak benar. Kalau ini, ya, tidak mendapat rukhsah. Meskipun dia musafir, dia tetap wajib berpuasa. Ya, haram berbuka. Karena niatnya memang, ya, safarnya itu untuk melarikan diri untuk menghindar dari puasa. Nah, jadi dia diberi hukum lawan dari niatnya. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini. Masalah keempat, keringanan untuk melakukan qashar dan berbuka puasa dalam safar berkenaan dengan jenis kendaraan yang dipakai. Ya, singkatnya, sebagaimana difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, tidak ada perbedaan antara, ya, satu kendaraan dengan kendaraan yang lainnya. Kendaraan apa saja, ya. Pada masa sekarang, meskipun dengan pesawat terbang yang cepat, ya, juga, ya, pelakunya tergolong musafir. Nah, jika termasuk dalam kriteria safar, dia mendapat rukhsah keringanan untuk berbuka. Nah, masyaqqah as-safar, beratnya safar itu tetap dirasakan meskipun dengan pesawat terbang. Nah, meskipun dengan mobil yang bagus, yang mewah, ya, ber-AC, itu tetap efek safar itu tetap dirasakan. Nah, jadi tidak ada bedanya antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lainnya. Nah, masalah kelima, beberapa keadaan musafir terkait dengan hukum berpuasa dan berbuka. Nah, beberapa keadaan musafir terkait dengan hukum berpuasa dan berbuka. Ada 3 rincian yang kami sebutkan di sini. Nah, dengan rincian hukum masing-masing. Yang pertama, berpuasa atau berbuka sama saja bagi musafir itu. Nah, ada sebagian musafir, Masya Allah, alaih, ya, fisiknya bagus, sehat dan kuat, ya. Ketika safar biasa-biasa saja, berpuasa atau tidak sama saja bagi dia. Nah, ada sebagian orang yang seperti itu, ya. Ada juga, ya, terkadang seperti itu, terkadang tidak, kan begitu, tergantung keadaan ketika safar. Nah, atau dia mendapatkan kemudahan dalam safar sehingga tidak merasakan penatnya safar. Yang jelas, pada keadaan seperti ini, musafir yang kondisinya seperti ini, ya, mana yang afdal bagi dia? Tetap berpuasa dalam safarnya atau berbuka? Ya. Terdapat 3 pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan afdal baginya untuk berpuasa. Afdal baginya berpuasa. Ya. Agar dia mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan daripada mengqadha. Afdal. Ya. Dan ada riwayat bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah dalam safarnya berpuasa. Nah, hadis Abu Darda yang disebutkan di sini. Nah, hadis muttafaq alaih. Ya. Dengan alasan pilihan Rasulullah alaihi salatu wassalam memilih untuk berpuasa pada safarnya itu karena kondisinya bagus, kuat, ya.
sama saja bagi diri beliau berpuasa atau tidak, yang menunjukkan itu afdal. Nah, dan tinjauan makna di antaranya yang telah kita dengar tadi, ya, agar mendapatkan keutamaan tetap berpuasa di bulan Ramadan. Ya, makna yang lain agar ya menyegerakan diri dalam melaksanakan kewajiban daripada diqadha. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang afdal adalah berbuka. Jadi sebaliknya, pendapat yang kedua afdal berbuka. Ya. Pendapat ini berdalil dengan hadis Hamzah bin Amr al-Aslami. Hadis Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa dirinya mendapatkan kekuatan dalam safar untuk berpuasa. Hal alayya junah? Apakah ada dosa bagi saya jika berpuasa? Nah, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya rukhsatun minallahi, faman akhadha biha fahasan, wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi." Berbuka adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ya mengambil keringanan itu, hal itu adalah baik, hasan. Dan barang siapa memilih untuk tetap berpuasa, tidak ada dosa atasnya. Ini riwayat Muslim. Ya, pendapat ini berdalil Nabi SAW mengatakan itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengambilnya itu baik. Nah, berarti lebih baik dia ambil rukhsah itu. Lebih utama berbuka. Juga berdalil dengan hadis innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah menyukai untuk diambil keringanan-keringanannya sebagaimana Allah tidak suka untuk dimaksiati. Ya berarti karena Allah Subhanahu wa taala menyukai keringanan-keringanannya diambil, berarti afdal keringanan ini diambil, yaitu afdal berbuka. Pendapat yang ketiga, pendapat yang menyatakan yang lebih utama baginya adalah mana yang paling mudah baginya. Antara berpuasa atau berbuka ditinjau dari segi sulit atau tidaknya untuk melakukan qadha. Jika lebih mudah untuk berpuasa dan sulit untuk melakukan qadha, yang afdal baginya adalah berpuasa. Jika melakukan qadha puasa di luar Ramadan lebih mudah baginya, yang utama adalah melakukan qadha. Ada sebagian orang mungkin justru di luar bulan Ramadan dia sibuk dengan pekerjaan, ya, dan mungkin malah banyak safar, ya, justru sulit dia untuk mengqadha di luar Ramadan. Berarti afdal tetap berpuasa. Nah, dan ingat pembahasan kita masih keadaan yang pertama ya, yaitu berpuasa bagi musafir itu sama saja baginya. Berpuasa atau tidak sama karena kondisinya bagus, kondisinya kuat. Nah, pendapat yang ketiga ini ya yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah. Ini pendapat dari kalangan salaf. Yang memilih pendapatnya adalah Mujahid, Umar Ibn Abdul Aziz, Qatadah rahimahumullah. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnul Munzir dan Al-Albani rahimahumullah jami'an. Ya, pendapat ini berdalil dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Jadi, Allah menyukai kemudahan. Berarti yang afdal mana yang mudah? Kalau memang lebih mudah jika berpuasa saja ketika itu karena di luar Ramadan justru sulit mengqadha'nya. Nanti karena justru sibuk dengan pekerjaan, safar, dan semisalnya, berarti afdal tetap berpuasa. Kalau memang lebih mudah baginya mengqadha'nya karena di luar Ramadan, alhamdulillah kesempatannya lebih longgar, ya, lebih leluasa, ya, lebih mudah baginya untuk mengqadha'nya, berarti afdal berbuka. Ya, pilih berbuka dan diqadha' nanti. Nah, mana yang lebih mudah? Karena Allah SWT menyukai kemudahan.
Al-Albani rahimahullah menguatkannya dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga hadis tentang Hamzah bin Amr al-Aslami yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, menyatakan, inni rajulun asrudus shaum afa asumu fis safar, sesungguhnya aku adalah seorang yang selalu berpuasa. Apakah saya boleh berpuasa saat safar? Nabi alaihi wasallam menjawab, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Hadis ini muttafaq alaih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Silakan berpuasa jika engkau mau dan silakan berbuka jika engkau mau. Jadi Nabi SAW mengembalikan terserah kepada Hamzah bin Amr al-Aslami. Artinya terserah mana yang lebih mudah bagi dia. Terkait dengan kemudian mengqadha'nya di luar bulan Ramadan. Nah, kedua dalil ini cukup insyaallah. Apalagi ditambah dengan hadis Hamzah bin Amr al-Aslami juga pada riwayat yang lain, riwayat Tammam dalam kitab Al-Fawaid yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, jika hadis ini sabit dari Rasulullah SAW, semakin memperjelas masalah ini. Jika tidak sabit dari Rasulullah SAW, dua dalil tadi, ayat dan hadis Aisyah sudah cukup. Wallahu a'lam. Dalam hal ini kami memilih pendapat Al-Albani rahimahullah. Pendapat yang terakhir tadi paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Wallahu a'lam. Nah, keterangan yang tersisa, bantahan terhadap pendapat-pendapat yang lainnya, jawaban terhadap bantahan yang lainnya, jawaban terhadap pendapat-pendapat yang lainnya, bisa disimak dalam buku ini. Nah, tidak memungkinkan bagi kita untuk berpanjang lebar secara detail. Nah, karena waktu. Yang kedua, berbuka lebih ringan bagi musafir. Keadaan yang kedua, berbuka lebih ringan bagi musafir. Nah, dalam keadaan ini, berbuka lebih utama bagi musafir. Ini jelas. Pada kondisi ini tampak sekali manfaat dari keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Adanya keringanan bagi musafir untuk berbuka agar mereka terhindar dari sesuatu yang memberatkan mereka. Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Nah, hadis yang telah lewat, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah menyukai untuk diambil keringanan-keringanannya sebagaimana Allah tidak suka untuk dimaksiati. Ambil keringanan Allah Subhanahu wa taala. Ketika safar dalam kondisi berbuka lebih ringan, lebih ringan berbuka. Bahkan jika berpuasa bisa memberatkan diri, jika berpuasa memberatkan diri, ambil keringanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyukai itu. Afdal berbuka. Nah, Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan di sini, jika seorang musafir tetap memaksakan diri berpuasa dalam keadaan memberatkan diri, ia melakukan sesuatu yang makruh. Dia melakukan sesuatu yang makruh. Nah, dia berpaling dari keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini tidak disukai tentunya, dibenci. Nah, makruh. Keadaan yang terakhir, berpuasa sangat memberatkan musafir itu sehingga ia tidak mampu lagi untuk menanggungnya atau bahkan memudaratkannya. Artinya, dia memaksakan diri berpuasa padahal kondisinya dalam safar itu berat. Dia menyiksa dirinya. Memaksa diri, menyiksa dirinya. Tidak mampu lagi yang menanggungnya. Atau bahkan memudaratkan dia. Memudaratkan dia dalam arti gara-gara itu bisa jadi sakit jadinya. Nah, bisa jadi sakit setelahnya. Nah, berpuasa dalam keadaan seperti ini haram. Musafir
dalam kondisi seperti ini haram berpuasa dan wajib untuk berbuka. Ya. Kami nukil di sini pendapat Asy-Syaikh Al-Utsaimin dan pendapat Asy-Syaikh Al-Albani. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fath ila Makkah fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, yakni pada tahun penaklukan kota Makkah ya, Fathu Makkah. Dari Madinah ke Makkah itu kan terjadi di bulan Ramadan. Nah, fasama hatta balagha qura' al-ghamim fasama an-nas. Nabi alaihi salatu wassalam dalam safarnya itu tetap berpuasa ya, sampai mencapai tempat yang bernama Qura' al-Ghamim. Ya. Para sahabat yang ikut bersamanya, pasukan semuanya ya berpuasa. Ikut berpuasa. Kemudian dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqila lahu inna an-nasa qad shaqqa alaihim as-siyam wa inna ma yanzuruna fima fa'alt. Dilaporkan sesungguhnya orang-orang telah merasa berat untuk melanjutkan puasa. Mereka semata-mata menunggu apa yang akan engkau lakukan. Mendengar laporan itu Nabi alaihi salatu wassalam thumma da'a biqadahin min ma'in. Kemudian beliau meminta sewadah air, yani segelas air. Farafa'ahu, lalu mengangkatnya hatta nadhara an-nasu ilaih, hingga orang-orang melihatnya. Thumma syariba, lalu beliau meminumnya. Membatalkan, menunjukkan di hadapan ya sahabat pasukan, di hadapan umum berbuka. Agar para sahabat juga ikut berbuka maksudnya. Faqila lahu ba'da dzalik. Setelah itu diberitakan, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dhan nas qad sham. Sesungguhnya sebagian orang tetap berpuasa. Ada yang tetap mempertahankan puasanya, memaksa diri untuk tetap bertahan. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar laporan itu? Faqala ulaikal usatu, ulaikal usatu. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Kalau bermaksiat apa artinya? Berarti melakukan sesuatu yang haram. Berarti puasa mereka yang mereka pertahankan ya, dalam keadaan menyiksa diri mereka ketika itu adalah haram, itu maksiat. Nah, karena dihukumi mereka bermaksiat oleh Rasulullah SAW. Dalil yang kedua hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, muttafaq alaih. Ya, yang menceritakan Rasulullah SAW pernah dalam satu safar, ya, fara'a rajulan alaihi zihamun qad dhullila alaih. Nabi SAW dalam safarnya itu melihat seseorang dikerumuni orang banyak dalam keadaan dinaungkan di bawah pohon dari panas matahari. Jadi orang ini ya rupanya sudah terjatuh dalam safar, bertahan berpuasa menyiksa dirinya, ya, jatuh dikerumuni orang banyak, kemudian dinaungkan ke bawah pohon, ya, disingkirkan dari jalan, dinaungkan di bawah pohon agar menaun dari panas matahari. Melihat kerumunan itu, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Ma hadza?" Ada apa ini? Ya, para sahabat menjawab, "Shaim." Ya, orang ini berpuasa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam safar. Artinya, bukan kebaikan berpuasa dalam safar untuk orang yang kondisinya seperti ini. Bukan na'am musafir secara mutlak, karena Nabi SAW sendiri berpuasa dalam safarnya. Maksudnya bukan kebaikan berpuasa dalam safar untuk orang yang kondisinya seperti ini, sudah menyiksa diri. Ya. Ini menunjukkan ya, haram. Iya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa haram, ini kondisi yang terakhir ini ya, apakah puasanya sah atau tidak? Ya, apakah puasanya sah atau tidak? Di sini, ya mungkin kita bisa menyepakati pendapat Al-Dhahiriyah seperti Ibn Hazm dan yang lainnya bahwa puasa musafir itu tidak sah pada kondisi tersebut, karena dia melakukan sesuatu yang haram. Ya, wallahu a'lam. Adapun pendapat Al-Dhahiriyah mengatakan musafir yang berpuasa
pada kondisi apapun yang mutlak tidak sah, ini jelas salah. Nah, karena Nabi SAW berpuasa, sebagian sahabatnya berpuasa dalam safar, ya, dan mengizinkan Hamzah bin Amr al-Aslami terserah jika memang kuat. Nah, kecuali kalau memaksakan diri, menyiksa diri, bahkan ya sampai memudaratkan seperti yang telah kita dengar pada dua hadis ya barusan. Nah, pada kondisi itu haram berpuasa, dan jika berpuasa kuat di sini untuk dikatakan tidak sah puasanya karena melakukan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Masalah ke-6, hukum musafir yang berpuasa di hari-hari safarnya. Lalu suatu ketika di siang hari dalam rangkaian safarnya ia berkeinginan membatalkan puasa yang telah diniatkannya. Maksudnya seseorang dalam safar, dalam perjalanan berhari-hari ya. Dia sampai di suatu tempat misalnya, di suatu daerah ya. Dia di situ sudah statusnya sudah musafir. Nah, dalam safarnya itu dia berniat berpuasa hari itu. Ya, dia merasakan dirinya kuat misalnya ya, pada kondisi yang pertama tadi. Terasa kuat baginya, dia memilih berpuasa dalam safarnya. Namun di siang hari dia ingin membatalkan. Boleh tidak? Di siang hari dia ingin membatalkan. Dia sudah berniat berpuasa ini. Di siang hari dia ingin membatalkan. Nah, jumhur ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena dia musafir. Nah, dan hadis yang lewat perjalanan Rasulullah SAW pada penaklukan kota Makkah di bulan Ramadan ketika mencapai tempat lembah Qura al-Ghamim, ya, itu sudah dalam safar itu, ya, sudah melewati perjalanan, ya, beberapa hari. Nah, ternyata beliau membatalkan. Nah, menunjukkan boleh. Masalah ke-7, halaman 104, seseorang tidak boleh berniat sejak malam hari untuk tidak berpuasa di esok hari dengan alasan akan melakukan safar. Nah, ini penting. Malam ini berniat untuk safar esoknya. Boleh tidak sejak malam ini sudah meniatkan tidak berpuasa besok karena besok mau safar? Ya, tidak boleh. Tidak boleh berniat sejak malam hari untuk tidak berpuasa di esok hari dengan alasan akan melakukan safar. Tidak boleh. Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab Al-Istidhkar menyatakan alim ulama telah sepakat bahwa orang yang hendak melakukan safar di bulan Ramadan tidak diperbolehkan berniat sejak malam hari untuk berbuka. Yani untuk tidak berpuasa esok harinya. Sebab seseorang tidak dianggap sebagai seorang musafir semata-mata dengan adanya niat untuk safar. Melainkan dengan berangkat melakukan safar atau telah melakukan persiapan matang untuk safar. Ini jelas ya. Masalah ke-8, hukum seseorang yang di suatu hari berpuasa dalam keadaan bermaksud melakukan safar hari itu juga. Apakah boleh baginya berbuka hari itu? Nah, jadi sudah kita dengar tadi, malamnya tidak boleh berniat untuk tidak berpuasa meskipun sudah berniat safar esoknya. Jadi tetap berniat berpuasa. Nah, paginya jam 7, jam 8 misalnya persiapan mau safar ini. Sudah serius disiapkan. Ya. Kemudian hendak berangkat safar. Nah, apakah boleh baginya ya berbuka hari itu? Ya. Dan kapan dia mulai berbuka? Apakah menunggu sampai dia benar-benar safar, sudah dalam perjalanan? Ya, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Yang terkuat dalam masalah ini, ya, adalah pendapat yang membolehkan untuk berbuka, membatalkan puasanya dengan alasan dirinya telah berstatus sebagai musafir. Ya, tetapi yang memilih pendapat ini, ya, berbeda pendapat kapan ia bisa berbuka. Ya, apakah harus menunggu sampai dia benar-benar sudah dalam safar?
atau boleh berbuka ketika dia sudah pada persiapan terakhir, sudah dipastikan akan berangkat. yakni sudah mengenakan pakaian safar, perlengkapan lengkap, ya. Tas-tas sudah dimasukkan ke bagasi mobil misalnya, ya. Sudah siap semuanya, tinggal naik ke kendaraan. Ya. Tinggal berangkat. Nah, yang terkuat dalam masalah ini, wallahu alam, ya, pendapat yang dipilih oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dipilih oleh Ibnu Qayyim, Al-Albani dan Al-Wadi'i. Ya, pada halaman 106, yaitu pendapat yang kedua yang kami sebutkan, pendapat bahwa disyariatkan baginya untuk berbuka di tempat tinggalnya jika ia telah bertekad bulat untuk melakukan safar dengan melakukan persiapan matang untuk safarnya. Ya, karena tujuannya adalah untuk mendukung fisiknya dalam safar yang akan ditempuhnya. Nah, jadi dia berbuka sebelum berangkat. Kalau memang persiapannya sudah matang, ya, sudah pada persiapan terakhir, seperti digambarkan tadi, tas-tas sudah disiapkan, ya, sudah dimasukkan ke bagasi mobil misalnya, ya, sopir sudah siap, pakaian safar juga sudah siap, tinggal naik terus berangkat. Nah, disyariatkan sebelum berangkat buka dulu, ya, buka dulu kemudian berangkat. Nah, dalam hadis ini terdapat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, bahwa Muhammad bin Ka'ab rahimahullah berkata, Ataitu Anas ibn Malik fi Ramadan wa huwa yuridu safaran. Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadan dalam keadaan ia berniat untuk safar. Wa huwa yuridu safaran. Ya, dalam keadaan ia berniat untuk safar. Wa qad ruhilat lahu rahilatuh. Dan kendaraannya telah disiapkan. Wa labisa thiyabas safar. Kendaraannya telah disiapkan serta ia pun telah mengenakan pakaian safar. Pada abi ta'amin fa'akala. Kemudian ia meminta makanan dan memakannya. Faqultu lahu, kata Muhammad bin Ka'ab, aku bertanya kepadanya, sunnah? Ini sunnah. Apakah ini sunnah? Ya. Apakah ini adalah sunnah? Sunnah Nabi SAW. Dijawab oleh Anas, sunnah. Ini adalah sunnah. Ini sunnah Nabi SAW. Thumma raqib, kemudian Anas menaiki kendaraannya. Ya, hadis ini dinyatakan berderajat hasan oleh At-Tirmidzi serta dinyatakan sahih oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Al-Arabi pada kitab, ya, Ariyatul Ahwadhi, Al-Wadi'i pada kitab Al-Jami' As-Sahih, dan Al-Albani pada kitab Sahih At-Tirmidzi. Dan ada risalah khusus, ya, buku khusus yang dikarang oleh Al-Albani berjudul Risalah Tashih Hadis Iftar As-Shaim Qabla Safarihi Ba'da Al-Fajr warrad alaman do'afahu. Ya, jadi hadis ini sabit dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW bahwa ini sunnah Nabi SAW. Dan ada hadis yang lain, hadis Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang semakna dengan ini, ya, menguatkan hadis ini. Alhamdulillah. Nah, masalah ke-9, hukum berpuasa dan berbuka bagi orang yang memiliki pekerjaan atau kebiasaan selalu melakukan safar. Rutinitasnya selalu melakukan safar. Seperti hanya sopir, nahkoda, ya, selalu dalam safar, ya, nyopir atau membawa kapal. Tetapi dia memiliki tempat tinggal yang tetap, yang dia niatkan sebagai tempat tinggalnya. Meskipun belum punya keluarga, namun dia punya tempat tinggal tetap, punya rumah, kediaman yang tetap. Ya, statusnya dalam musafir, selama dia dalam safar, dia musafir yang mendapatkan rukhsah, qasar dan berbuka puasa. Nah, ya, nanti seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia bisa menunaikan puasa pada hari-hari safar di bulan Ramadan yang bertepatan yang musim dingin misalnya. Nah, yang, ya, mendukung dia untuk berpuasa. Ya,
Begitu pula ketika kembali ke daerah tempat tinggalnya, ya, di bulan Ramadan. Nah, yang jadi masalah jika dia tidak punya tempat tinggal di darat. Nah, ia selalu di atas kendaraannya bersama keluarganya. Nah, di atas kapal misalnya dia punya kamar khusus dan keluarganya, sudah itu jadi rumahnya. Nah, bersama keluarganya. Tidak punya tempat tinggal di darat. Nah, jika ini terjadi bagaimana? Ini diperselisihkan oleh ulama Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i berbeda pendapat di sini. Nah, Al-Imam Ahmad berpendapat orang tersebut bukan lagi musafir. Alasannya, ia telah menjadikan kendaraannya sebagai tempat tinggal. Ya, ia sudah tinggal di kendaraannya bersama keluarganya. Dia tidak punya tempat tinggal yang dia niatkan di darat. Jadi itu sudah tempat tinggalnya. Berarti dia sudah bukan musafir. Nah, jadi tidak mendapatkan keringanan melakukan qashar dan buka puasa. Ini yang dirajihkan Ibnu Utsaimin. Adapun Imam Syafi'i berpendapat dia tetap musafir. Ya, yang mendapat keringanan mengqashar dan berbuka. Wallahu a'lam. Mungkin ya pendapat Imam Ahmad lebih dekat, wallahu a'lam. Terakhir, perhatian peringatan. Kita telah dengar tadi bahwa udzur ya untuk berbuka puasa adalah sakit dan safar dengan rincian yang telah kita dengar ya. Nah, adapun kondisi berat yang dirasakan seseorang dalam berpuasa bukan udzur untuk berpuasa. Dia mukim, sehat. Ya, dia sehat, tidak sakit dan dia mukim. Kemudian dia merasa berat dengan puasa. Ya, itu bukan alasan, bukan udzur untuk berbuka. Ya. Haram berbuka dengan alasan berat baginya puasa itu. Meskipun dia seorang pekerja berat. Meskipun seorang pekerja berat dan dia bekerja di siang harinya. Nah, kecuali sebutkan di sini, kecuali jika terasa amat berat baginya dan tidak tertanggulangi lagi. Artinya dia tersiksa sudah tingkatannya. Dia sudah tidak mampu ya menanggulangi ya beratnya. Dia sudah sampai pada tingkatan tersiksa ya dan khawatir akan terkena mudarat atau celaka karenanya. Dia bisa sakit. Setelah itu bisa pingsan atau bisa mati dia kalau bertahan. Nah, bahaya, bisa celaka. Nah, pada kondisi ini diperbolehkan berbuka. Diperbolehkan berbuka. Ini udzur. Kalau sudah pada tingkatan ini tadi. Ya, dalilnya adalah penyamaan hukum dengan orang sakit berdasarkan metode kias analog. Nah, adapun mengenai kewajiban untuk melakukan qada puasa yang ditinggalkan itu karena kondisi tadi, ya, diperselisihkan oleh ulama. Nah, namun yang benar dia wajib mengqadanya. Ya, dia wajib mengqadanya di luar bulan Ramadan. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syaukani, Al-Utsaimin dan difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Dia wajib mengqadanya di luar bulan Ramadan. Nah, bab yang ke-6, ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wal haid wan nufasa'u yahrumu 'alaihima as-siyam wa 'alaihima al-qada'. Wal hamil wal murdi'u idza khafata 'ala waladayhima aftarata wa qadayata wa ad'amata 'an kulli yawmin miskina." Wanita haid dan wanita nifas diharamkan berpuasa dan berkewajiban melakukan qada puasa. Adapun wanita hamil dan wanita menyusui, jika keduanya mengkhawatirkan keadaan janin dan bayinya, diperbolehkan berbuka, yani tidak berpuasa, serta berkewajiban melakukan qada puasa dan memberi makanan fidyah kepada seorang fakir miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkannya. Ya. Keterangannya dalam syarah. Pertama, ketentuan puasa bagi wanita haid dan wanita nifas ini sudah maklum. Wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan berpuasa. Ya, itu penghalang yang telah diterangkan di awal.
Jika tetap berpuasa dalam kondisi haid atau nifas berdosa. Dan puasanya juga tidak sah. Nah, jadi wajib berbuka dan melakukan qada puasa yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan, dan ini ijma' ulama. Nah, dalil-dalilnya juga jelas. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri ketika menerangkan kekurangan akal dan agama kaum wanita. Kekurangan agamanya adalah alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika wanita itu sedang haid, sama dengan haid nifas, dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Juga hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Yang menceritakan kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma nathur. Kami pernah mengalami haid di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami kembali suci. Fa ya'muruna biqada'is shiyam wa la ya'muruna biqada'is shalah. Beliau merintahkan kami untuk melakukan qada puasa dan tidak merintahkan kami untuk melakukan qada salat. Nah, berikutnya ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Ini membutuhkan rincian. Nah, wanita hamil dan menyusui diperbolehkan berbuka, tidak berpuasa, jika mengkhawatirkan keadaan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya, bayinya, atau keduanya. Mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan janinnya atau bayinya. Artinya, ia khawatir termudaratkan karena berpuasa berdasarkan qarinah. Berdasarkan indikasi. Ada indikasi, ada qarinah yang menunjukkan hal itu. Sehingga dia khawatir. Nah, tanpa kekhawatiran ini tidak boleh bagi seorang yang hamil atau menyusui beralasan untuk berbuka. Baik. Jika kita sudah mengetahui ini, masalah pertama, ketentuan qada puasa atau membayar fidyah, memberi makan fakir miskin bagi wanita hamil atau menyusui yang berbuka karena kekhawatiran tersebut. Yani, jika wanita hamil atau wanita menyusui pada kondisi tadi, dia khawatir karena ada qarinah atau indikasi dari keadaan dirinya. Wanita hamil bisa melihat indikasi pada dirinya. Begitu pula yang menyusui. Nah, banyak wanita yang hamil itu lemah kondisinya, fisiknya. Nah, bahkan ada sebagian yang hamil tidak bisa apa-apa, bisanya tiduran. Nah, ini kan jelas indikasinya. Sebagian wanita menyusui juga ada indikasi yang menunjukkan seperti itu, sehingga dia khawatir. Tapi ada sebagian, masya Allah. Nah, karena fisiknya bagus, kemudian suplemennya juga mantap, minum, makan daging, sayur, minum susu, buah, masya Allah, jadi nggak masalah dia hamil, tapi biasa-biasa saja. Nah, tidak ada indikasi yang membahayakan jika dia berpuasa. Nah, yang seperti ini, tidak boleh beralasan untuk berbuka. Nah, jika memang kondisinya mengkhawatirkan dirinya karena indikasi, kemudian dia berbuka, itu udzur baginya. Tetapi apa kewajibannya setelah itu? Apakah dia wajib mengqadha di luar bulan Ramadan atau wajib mengganti dengan fidyah, membayar fidyah? Ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Yang kita dengar dari matan dari As-Sa'di rahimahullah itu mazhab al-Imam Ahmad. Bahwa wanita hamil atau menyusui yang berbuka karena mengkhawatirkan kondisi dirinya jika berpuasa diwajibkan melakukan qada puasa. Apabila ia berbuka karena khawatir terhadap kondisi janin atau bayinya, di samping diwajibkan untuk melakukan qada puasa karena telah berbuka, ia juga diwajibkan membayar fidyah karena berbuka untuk maslahat, untuk kepentingan pihak lain. Namun rincian pendapat ini lemah. Mewajibkan dua perkara di samping qada juga bayar fidyah ketika faktor yang menyebabkannya berbuka adalah kekhawatiran terhadap janinnya atau bayinya dengan alasan
dia berbuka, di samping berbuka, di samping dia telah berbuka, berarti dia harus qada. Dia melakukan itu karena untuk maslahat orang lain, yaitu janinnya atau bayinya, sehingga wajib membayar fidyah. Ya, ini mewajibkan sesuatu yang tidak jelas dalilnya, sehingga ini lemah. Nah, lebih kuat daripada pendapat ini, pendapat kedua, yaitu yang mutlak mewajibkan membayar fidyah. Baik berbuka untuk maslahat dirinya sendiri atau pihak lain, yakni janinnya atau bayinya. Ya, ataupun maslahat keduanya, dia khawatir dirinya juga khawatir janinnya, bayinya. Wajibannya adalah membayar fidyah. Ini yang menjadikan kuat pendapat ini karena difatwakan oleh sebagian sahabat, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Oleh karena itu Syekh Al-Albani memilih pendapat ini. Nah, baik. Tetapi jika dicermati dari segi makna, pendapat ini ada kelemahannya. Ya, karena wanita hamil dan wanita yang menyusui pada kondisi ini, puncak-puncaknya, jika ditinjau dari segi makna, dia berudzur untuk berbuka, puncaknya karena dia seperti orang yang sakit. Dia seperti orang yang sakit. Dan orang sakit yang ada harapan sembuh nanti. Yani ada, ditunggu suatu saat dia berhenti hamil dan kuat. Ditunggu yang menyusui berhenti menyusui dan kuat. Berarti lebih tepat disamakan secara tinjauan makna, secara metode kias, dianalogikan dengan orang yang sakit. Jadi lebih kuat ya daripada pendapat ini adalah pendapat yang ketiga, yang mengatakan wanita hamil atau menyusui ya yang berbuka diwajibkan melakukan qada puasa. Baik ia berbuka untuk maslahat dirinya, untuk pihak lain maupun untuk maslahat keduanya. Kewajibannya adalah mengqada puasa di luar bulan Ramadan. Ya, alasannya apa yang telah kita dengar. Wanita hamil atau menyusui keadaannya seperti keadaan orang sakit dan musafir yang terkadang merasa berat untuk berpuasa. Sehingga hukum wanita hamil atau menyusui lebih tepat disamakan dengan hukum orang sakit dan musafir secara qiyas yang tepat. Di samping itu yang menguatkan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan wanita hamil atau menyusui sejajar dengan musafir dalam hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu yang telah disampaikan sebelumnya. Ya, lihat hadisnya kembali di catatan kaki, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi. Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri syatrus salati was-sawma 'anil musafiri wa 'anil murdi wal hubla. Sesungguhnya Allah SWT telah meringankan dari seorang musafir setengah dari salatnya dengan cara qasar, yang menjadi syahid setelahnya, serta meringankan pula kewajiban puasa dari seorang musafir, wanita menyusui dan wanita hamil. Nah, di sini Rasulullah SAW mensejajarkan dalam satu hadis keringanan bagi musafir, bagi wanita menyusui dan wanita hamil untuk berbuka. Ya. Sementara kita sudah tahu bersama bahwa seorang musafir yang berbuka, kewajibannya apa? Mengqadha. Nah, berarti begitu pula wanita hamil dan wanita yang menyusui, ya, kewajibannya adalah mengqadha seperti halnya musafir. Nah, pendapat ini yang memfatwakan dari kalangan salaf adalah dari kalangan tabi'in Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah dan Abu Hanifah. Ya. Pendapat ini, karena kuatnya pendapat ini difatwakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz bersama Al-Lajnah Daimah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Nah, wallahu a'lam, pendapat ini yang terkuat. Yang terakhir yang telah kita dengar, kewajibannya mengqadha puasa di luar bulan Ramadan, bukan bayar fidyah. Masalah kedua, ya, timbul pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang Masya Allah, ya, tiap 2 tahun melahirkan, rapat, ya, barusan melahirkan, menyusui, sedang menyusui, lahir lagi, alhamdulillah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jalan terus. Nah, kapan ini mengqadhanya? Sudah dihitung ini, dikalkulasi sudah 100.
Nah, sudah lebih mungkin. Ya, ini masalah kedua ini. Seorang wanita merasa berat sekali untuk melakukan qada puasa sebanyak 3 atau 4 kali di Ramadan karena harus hamil dan menyusui secara berturut-turut. Apakah ia mendapat keringanan untuk mengganti kewajiban qada puasa tersebut dengan membayar fidyah? Ya, ini dengan alasan itu tadi, kemudian beralasan kalau begitu diganti saya dengan fidyah. Jawabannya Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz berfatwa menjawab pertanyaan ini. Tidak mengapa bagi wanita tersebut untuk menunda qada puasanya karena rasa berat yang dialaminya akibat hamil dan menyusui yang berturut-turut. Ya. Jadi selama dia hamil, menyusui dan kondisinya memang berat, ya, seperti tadi diterangkan, ya, sehingga dia berudzur, ya, tidak mengapa. Nah, kapan saja ia memiliki kemampuan, ia pun berkewajiban untuk segera melaksanakan qada puasanya. Karena ia terkena ketentuan hukum puasa yang sama dengan orang sakit. Ya. Kemudian menyebutkan ayat وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Nah, orang yang sakit atau safar kemudian tidak berpuasa, kewajibannya adalah mengqadha. Al-Lajnah Daimah menegaskan wanita tersebut tidak diwajibkan membayar fidyah. Jadi menunggu sampai dia memang kuat. Kalau dia sudah istirahat, tidak hamil lagi, tidak menyusui lagi, disitulah dia mengqadha'nya. Ya. Jadi diperbagus saja catatannya, disimpan yang rapi, ya, jangan sampai hilang. Nanti lupa jumlahnya. Nah, ya. Tayyib. Wallahul musta'an. Masalah terakhir, hukum puasa bagi wanita hamil atau menyusui yang merasa bersemangat dan memiliki kekuatan untuk berpuasa. Tidak merasa berat berpuasa dan tidak ada pengaruh buruk terhadap janin atau bayinya. Pada kondisi seperti ini, wanita hamil atau menyusui wajib untuk berpuasa karena tidak ada udzur, tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan puasa. Ini difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah diketuai oleh Ibnu Baz. Ya, bab yang ke-7, ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Sepertinya ini yang terakhir malam ini insyaallah. Nah, ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wal ajizu 'anis shaumi likibarin aw maradin la yurja bur'uhu yut'imu an kulli yaumin miskina. Seorang yang tidak mampu lagi berpuasa karena lanjut usia atau karena penyakit yang tidak ada harapan sembuh, berkewajiban memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Ya. Jadi hukum orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Orang yang tidak mampu lagi berpuasa ada 2 golongan. Ya, yang pertama, orang tua lanjut usia yang tidak mampu sama sekali. Ingat kembali di awal, ya, pembahasan lanjut usia orang tua yang dimaksud di sini yang belum apa? Belum pikun. Kalau sudah pikun, tidak dibicarakan lagi, bukan mukallaf. Ya, jadi orang tua lanjut usia yang masih mukallaf, belum pikun, yang tidak mampu sama sekali berpuasa. Jadi tidak mampu sama sekali berpuasa, atau merasakan beban yang sangat berat ketika berpuasa. Jadi kalau dia memaksakan diri berpuasa bisa sampai ke maghrib, namun dalam keadaan dia tersiksa. Sangat berat, tersiksa dia kalau dipaksakan. Ya, tapi bisa mampu sampai maghrib. Ya, tetapi dalam keadaan tersiksa. Kalau sudah kondisi seperti itu termasuk kategori yang tidak mampu lagi. Ya, menurut ya pandangan syariat. Karena apa? Kita tahu bersama bahwa tujuan syariat ini bukan untuk apa? Bukan untuk menyiksa. Jadi kalau tingkatannya sudah tersiksa, meskipun mampu kalau dipaksakan, ya, itu sudah tidak mampu menurut syariat. Nah, yang kedua, penderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan bahwa hal ini berdasarkan diagnosis ahli medis yang terpercaya di bidangnya. Atau berdasarkan keumuman yang terjadi bahwa penderita penyakit seperti itu biasanya tidak bisa sembuh.
Ya. Ketidakmampuan berpuasa pada diri orang sakit yang semacam ini, ya, bisa jadi karena kelemahan fisiknya. Adanya keharusan untuk selalu makan, minum, atau adanya tuntutan untuk selalu mengonsumsi obat. Sehingga ya memang tidak bisa berpuasa karena harus selalu makan, minum, harus selalu konsumsi obat, ya. Fisiknya lemah. Nah, terkait ya ini ada beberapa masalah. Masalah pertama, hukum orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena lanjut usia atau karena sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, yang benar apa yang telah kita dengar dalam matan disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Ya. Orang tersebut tidak diwajibkan berpuasa tetapi diwajibkan membayar fidyah, memberi makan seorang fakir miskin sebagai ganti setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ya. Alasan gugurnya kewajiban qada puasa dari tipe orang yang semacam ini karena tidak ada lagi kemampuan pada dirinya untuk berpuasa. Ya, orang yang sudah lanjut usia, ya tidak mungkin ditunggu dia kembali muda. Nah, penyakit yang tidak harapan sembuh, ya, berdasarkan ijtihad, ya, analisis atau berdasarkan kebiasaan, ya tidak ada harapan. Nah, jadi gugur kewajiban qada puasa. Kewajibannya mengganti dengan fidyah. Ya. Dasarnya adalah riwayat yang benar yang sabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa terdapat pilihan untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin. Al-Baqarah ayat 184. Nah, setelah kita dengar keterangan makna ayat ini pada awal, pada penjelasan fase-fase disyariatkannya puasa Ramadan, ya. Nah, kalau masuk dalam makna ayat ini, pada fase itu, ketika itu, yang mampu berpuasa memang ada pilihan antara berpuasa atau tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah, namun itu kemudian dihapus, ya, hukum itu dengan ayat setelahnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai ayat ini, laisat bimansukhah. Ayat ini tidak dihapus hukumnya. Maksud Ibnu Abbas, hukum yang lain yang terkandung pada ayat ini, bukan hukum yang tadi. Ya. Bukan hukum yang tadi yang kami maksud adalah adanya pilihan bagi orang yang mampu. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskina. Yang dimaksud adalah pria dan wanita lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, hendaklah keduanya memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Hadits ini riwayat Al-Bukhari. Ya. Ada riwayat lain dari Ibnu Abbas yang kami sebutkan di sini, ya, yang semakna dengan ini. Ya. Naam. Yang menerangkan bahwa kandungan makna ayat ini yang ada pilihan bagi orang yang mampu berpuasa antara berpuasa atau tidak berpuasa dengan diganti fidyah, itu hukum itu apa? Mansuh, terhapus dengan ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya, barang siapa menyaksikan, yani mungkin, ya, ketika datangnya bulan Ramadan wajib berpuasa. Tidak lagi pilihan itu. Tetapi hukum yang lainnya itu sabata li syekh al-kabir wal ajuz al-kabirah. Hukum itu tetap berlaku bagi orang tua lanjut usia, ya, laki-laki atau perempuan, jika idza kana la yutiqani shaum, jika tidak mampu lagi berpuasa, ya. Wajibannya mengganti dengan fidyah. Nah, ini dalil mengenai orang tua yang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa, ya, dan belum pikun. Jelas. Bagaimana dengan orang yang sakit, sakitnya tidak ada harapan sembuh? Nah, dalilnya apa?
Sini pada paragraf yang terakhir halaman 121, jika telah jelas bahwa hukum yang berlaku bagi orang lanjut usia yang tidak mampu lagi berpuasa atau sudah sangat diberatkan oleh puasa, ya, jelas pula hukum yang sama bagi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh karena kesamaan makna yang ada pada keduanya. Jadi dari sisi makna sama-sama tidak mampu lagi berpuasa karena ini tidak diharapkan sembuh, ya. Ini berdasarkan analisis, ya, berdasarkan ijtihad atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Nah, jadi disamakan hukumnya dengan orang tua yang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa. Ini difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Juga fatwa Al-Albani, Al-Utsaimin dan Al-Wadi'i rahimahumullah jami'an. Ya, masalah kedua, hukum orang sakit yang tidak ada harapan sembuh yang telah membayar fidyah sebagai ganti puasanya lantas sembuh di kemudian hari. Jika ada orang sakit kemudian divonis oleh pakar medis yang ahli di bidangnya dan terpercaya, ya, didiagnosis, ya, kemudian divonis, pakar medis ini berijtihad sesuai dengan ilmunya, ini tidak ada harapan sembuh penyakitnya. Nah, namanya juga hasil ijtihad, ya, yang tidak bisa dipastikan itu sebenarnya. Sebenarnya tidak bisa dipastikan. Yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang akan terjadi ke depannya tentunya Allah yang Maha tahu. Namun ini hasil ijtihad, sifatnya ghalabatul dzan. Ghalabatul dzan, dzan rajih, artinya dugaan kuat, hasil ijtihad, analisis. Ya, memang berhak berijtihad di sini. yakni pakar medis. Ya. Dan dalam syariat ada dalil yang menunjukkan beramal dengan ghalabatul dzan. Jika tidak bisa sampai pada tingkatan yakin. Nah, di sini tingkatannya beramal dengan sesuatu yang sifatnya ghalabatul dzan. Atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku, penyakit jenis ini tidak ada harapan sembuh. Biasanya begitu. Ya, ghalabatul dzannya dugaan kuatnya begitu. Nah, kemudian dia menjalani hukum ini. Dia pun selama sakitnya membayar fidyah. Tetapi Allah menentukan lain ke depannya. Karena mungkin kemajuan teknologi kedokteran misalnya, ya, ditemukan obat atau alat yang bisa, ya, mengobati dengan izin Allah SWT, bisa sembuh. Ternyata Allah menakdirkan dia sembuh. Nah, bagaimana dengan yang telah dia lakukan sebelumnya? Dia sudah terlanjur membayar fidyah sebagai pengganti puasa-puasa yang ditinggalkannya. Apakah itu lantas dianggap batal? Kemudian harus mengqadha sekarang? Ya, jawabannya yang benar tidak. Ya, di sini kami nukil keterangan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dan ini juga telah ditegaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Apa yang telah dia lakukan ketika itu? Dia beramal, ya, sudah berdasarkan tuntutan syariat. Karena hukum bagi orang yang, ya, seperti itu keadaannya adalah bayar fidyah, dan dia sudah menjalaninya sesuai dengan hukum syariat. Selesai urusannya. Adapun kemudian Allah menakdirkan lain, dia ternyata sembuh, tidak masalah. Nah, yang lewat dia sudah menjalani sesuai dengan hukum syariat yang ada. Nah, alhamdulillah. Ketentuan fidyah. Kita sudah mengetahui tadi, ya, bahwa kewajibannya dalam bayar fidyah. Berarti pembahasan sekarang adalah ketentuan fidyah, ya, yang akan mengakhiri pembahasan kita insyaallah. Fidyah yang diberikan kepada seorang fakir miskin. Ya, kami beri catatan kaki di sini, fakir miskin yang berhak diberi fidyah ini, karena ini hukumnya wajib, ya. Tidak boleh non muslim. Ya, tidak boleh diberikan kepada non muslim. Jadi yang sifatnya wajib itu tidak boleh diberikan kepada non muslim. Nah, fidyah tersebut adalah setiap jenis makanan yang biasa diberikan seseorang kepada keluarganya di antara makanan-makanan pokok negeri setempat. Di negeri kita, ya, di tempat kita makanan pokok adalah beras. Jadi ini yang dibayarkan sebagai fidyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memberi makan secara mutlak tanpa membatasi dengan jenis makanan tertentu. Dalam ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan fakir miskin, dimutlakkan.
memberi makan fakir miskin. Tidak dibatasi makanan apa. Yang jelas itu adalah makanan. Makanan yang dimaksud di sini makanan pokok yang memang mengenyangkan. Ya, yang mengenyangkan. Nah, jadi kalau di negeri kita beras. Ya. Masalah pertama terkait dengan ini, yaitu tata cara pemberian fidyah, membaginya dalam keadaan mentah atau dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan, fidyah itu tidak boleh diberikan dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi. Dalam bentuk nasi, misalnya, itu tidak boleh. Harus dalam bentuk beras. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi yang benar, pendapat yang mengatakan, boleh. Boleh dalam bentuk beras, boleh dalam bentuk nasi. Ini yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala memutlakkan fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah memberi makan fakir miskin. Ya, memberikan dalam bentuk beras itu masuk dalam makna memberi makan fakir miskin, memberikan dalam bentuk nasi juga masuk dalam makna itu. Jadi sama, tidak ada bedanya. Nah, masalah kedua, ukuran fidyah yang wajib diberikan. Masalah ini juga diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan harus, ya, ada yang mengatakan 1 mud cukup. Ya, 1 mud cukup. Ada yang mengatakan harus minimalnya setengah sa'. Jadi harus setengah sa'. Ya. Harus setengah sa'. Nah, istilah sa' dan mud ini, 1 sa' itu 4 mud. 1 sa' 4 mud. Iya, jadi kalau setengah sa' berarti berapa mud? 2. Jadi ada yang mengatakan mempersyaratkan harus 2 mud, harus setengah sa'. Kurang dari itu tidak sah. Ya. Ada yang mengatakan 1 mud cukup. Jumhur ulama mengatakan 1 mud cukup. Ya. Ada pula yang berpendapat tidak ada ketentuan. Ini pada halaman 126. Ada pula yang berpendapat tidak ada ketentuan kadar tertentu dalam pembayaran fidyah. Ya. Dengan dalil bahwa Allah SWT merintahkan pembayaran fidyah secara mutlak tanpa membatasinya dengan kadar tertentu. Jadi sah dengan kadar yang dianggap cukup dalam pemberian makanan menurut tuntutan kebiasaan masyarakat. Jadi kalau memberikan beras dengan jumlah yang beras itu kalau dimasak oleh satu orang fakir miskin, kenyang dia, cukup. Jika dihidangkan dalam bentuk sudah jadi nasi, nasi itu diberikan kepada seorang fakir miskin, dia makan nasi itu, kenyang, 1 kali makan, berarti cukup. Berarti kalau diberikan 1 mud, sudah sangat cukup itu. Ya. Nah, pendapat yang terakhir ini yang dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin. Nah, 1 mud itu berapa? Ya. Menurut Al-Lajnah Daimah, 1 sa' itu 3 kilogram beras, gandum, dan yang lainnya. 3 kilogram gandum atau beras dan yang lainnya. Ya. Itu menurut Al-Lajnah Daimah. Ini ketahui oleh Ibnu Baz. Berarti kalau 1 mud 3/4 kilo. 3/4 kilo beras sudah cukup. Kalau menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau beras 1 mud itu 2 kilo 100 gram. Ya, ini sifatnya pendekatan sebenarnya. Karena asalnya ya sa' itu adalah takaran. Ya, takaran. Namun tidak semua dari kita, apalagi negeri-negeri yang jauh dari Madinah, ya, tidak memiliki sa' takarannya Nabi SAW. Jadi ulama membantu kaum muslimin untuk memudahkan mereka, dibuat pendekatan, dialihkan ke berat, ke bobot. Dan ini terjadi perbedaan ijtihad di sini karena ada perbedaan berat jenis beras atau gandum yang ditimbang ketika itu. Menurut Al-Lajnah Daimah, ya mereka mengatakan 3 kilogram. Menurut Ibnu Utsaimin, kalau gandum 2 kilo 40 gram. Kalau beras 2 kilo 100 gram. Ya, anggaplah sekarang kita mengikuti misalnya Lajnah Daimah. 3 kilo misalnya. Berarti kalau kita mengeluarkan fidyah, 1 mud kita dengar tadi sudah sangat cukup ya. Berarti kalau kita mengeluarkan beras pengganti 1 puasa pada seorang fakir miskin berapa? 3/4 kilo. Nah,
Ya, itu sudah sangat cukup. Nah, seandainya kurang dari itu, tidak sampai 1 mud. Yang jelas itu kalau dimasak oleh seorang fakir miskin, jadi nasi, kemudian dia makan, 1 kali makan, kenyang, itu sudah cukup. Nah, jadi ini yang benar dalam masalah ini. Ya. Jadi yang wajib berasnya tadi atau nasinya. Adapun tambahannya, pelengkapnya itu hanya tambahan. Itu hanya disunnahkan, afdol. Seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi afdolnya jika dilengkapi dengan sayur, dengan ya tahu, tempe, ikan, ya, telur. Tergantung kemampuan lauk-lauknya. Nah, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Diberi sayur, tahu, tempe, telur, nasinya sedikit. Gak kenyang. Tidak sah nantinya. Karena sudah kita dengar, yang wajib adalah makanan pokok, beras atau nasi, ya, yang mengenyangkan. Adapun selebihnya itu hanya pelengkap. Itu jika tidak diberikan tidak apa-apa. Nah, yang penting berasnya atau nasinya tadi. Ya, ini diperhatikan. Nah, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara muallaq, ya, dan juga dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang bersambung, nyatakan sahih oleh Al-Albani. Kami sebutkan asarnya di sini, pernah ya tidak berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, Anas bin Malik membuat makanan jafnah, yakni 1 mangkuk besar. Ya, makanan yang dibuatnya namanya sarid. Ya, yaitu roti yang diremuk dan dimasak bersama daging. Ini termasuk makanan yang lezat. Roti yang diremuk dan dimasak dengan daging. Kemudian Anas bin Malik mengundang sekaligus 30 orang fakir miskin hingga ia mengenyangkan mereka. yakni di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan dikumpulkan sekaligus 30 hari, kemudian diundang sekaligus 30 fakir miskin. Ini menunjukkan boleh. Yang tidak boleh kalau dimajukan. Jadi baru hari kedua misalnya sudah membayarkan fidyah untuk pengganti hari kelima, hari setelahnya, itu tidak boleh dimajukan. Nah, kalau diakhirkan boleh. Baik. Masalah ketiga, halaman 128, fidyah yang dibayarkan dengan uang, bukan dengan makanan. Ya, tidak sah. Ya. Ini difatwakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketahui Ibnu Baz. Karena yang diperintahkan dalam ayat adalah fidyatun tu'amu miskin, bayar fidyah makanan bagi fakir miskin. Kalau uang bukan makanan. Yang diperintahkan adalah makanan. Kalau mengeluarkan uang, memberi uang ke fakir miskinnya bukan memberi makanan, memberi uang namanya. Dia tidak masuk dalam ayat. Jadi tidak boleh sampai ke tangan fakir miskin dalam bentuk uang. Adapun kalau seseorang mengeluarkan uang dari kantongnya, minta tolong seseorang, pembantunya atau wakilnya, untuk mencarikan nasi, untuk fidyah, kemudian sampai ke tangan fakir miskin dalam bentuk makanan, itu sah. Difahami ya? Nah, jadi boleh jadi bukan dari beras yang di rumahnya ya, tapi uang yang dia berikan ke seseorang. Tolong berikan beras untuk fidyah. Nah, sampai ke tangan fakir miskin dalam bentuk beras atau nasi. Ini sah. Jadi yang tidak boleh kalau sampai ke tangan fakir miskin dalam bentuk uang. Karena itu namanya memberi uang, bukan memberi makanan. Fidyah. Masalah terakhir, bolehkah memberikan seluruh fidyah itu kepada 1 orang fakir miskin saja? Atau harus diberikan kepada sejumlah fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan? Ya. Misalnya fidyah yang harus dia bayarkan 5. Ya, 5 puasa yang ditinggalkan misalnya. Ya. Bolehkah 5 fidyah ini dia tumpuk ke 1 orang fakir miskin? Atau 5 fidyah ini harus disebar ke 5 orang? Ya, ini permasalahannya. Ini diperselisihkan ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh dan sah. Ini boleh ditumpuk ke 1 orang fakir miskin. Ini mazhab Asy-Syafi'i, difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah diketahui oleh Ibnu Baz.
wallahu alam, kami berpendapat ini yang lebih kuat. Boleh ditumpuk ke satu orang fakir miskin untuk fidyah ini. Kenapa? Alasannya Allah Subhanahu wa taala memutlakkan perintahnya mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah kepada fakir miskin, mutlak. Allah tidak menentukan, tidak membatasi jumlah fakir miskin harus diberi. Yang penting memberi makan fakir miskin. Meskipun ditumpuk ke satu orang. Nah, ya, beda halnya dengan pembayaran kafarat yang akan kita pelajari nanti, ya. Yaitu it'am sitina miskina, itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, memberi makan 60 fakir miskin. Nah, ini dibatasi jumlahnya. Jadi harus 60, tidak boleh ditumpuk ke satu orang atau ke 30 orang, harus 60 fakir miskin. Adapun ini fidyah untuk ta'amu miskin mutlak, tidak dibatasi. Jadi meskipun ditumpuk ke satu orang boleh. Wallahu a'lam. Dengan demikian kita berhasil menyelesaikan bab ini. Tersisa beberapa bab yang insyaallah biidznillah taala kita akan selesaikan esok hari insyaallah sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia. Nah, kalau ada yang mau disampaikan, tutup ini sampai sana. Nah, dengan demikian karena waktu berakhir, dicukupkan sampai di sini. Tafadhalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.